Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, bersama Quran bahagia. Mutiara hati, dunia di tanganku, Al-Quran di hatiku. Yes. Hari ini kembali lagi dengan Bu Nuni di sini. Bu Nuni akan menyampaikan sebuah kisah mengenai salah satu nabi utusan Allah. Ayo, kira-kira siapa ya yang mau Bu Nuni ceritakan? Jadi, kisah ini itu akan menceritakan Nabi Ibrahim. Teman-teman sudah siap mendengarnya? Tapi sebelum mendengar cerita dari Bu Nuni, kita baca basmalah dulu yuk. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Sudah siap? Jadi, kisahnya berawal di sebuah wilayah yang bernama Babilonia, teman-teman. Di wilayah tersebut ada seorang raja yang memimpin. Rajanya bernama Raja Namrud. Raja Namrud ini kejam dan dia pun menyembahnya sebuah berhala. Di wilayah Babilonia ini ada seorang pembuat patung yang bernama Azar. Ia menjual patung kemana-mana. Ia memiliki seorang putra. Nama putranya adalah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini sangat tidak suka apabila ayahnya menyembah berhala. Karena berhala itu kan tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apapun, teman-teman. Sehingga menurut Nabi Ibrahim, berhala tidak pantas untuk disembah. Yang pantas untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu hari, Raja Namrud mengundang semua warganya, teman-teman, karena ia akan mengadakan pesta. Semua tak terkecuali Nabi Ibrahim pun diundang. Akan tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim tidak mau ikut karena Nabi Ibrahim mengaku sakit. Nah, ketika para warga-warga di sana sedang berpesta di wilayah lain, Nabi Ibrahim menghampiri tempat-tempat berhala. Ia menggenggam kapak yang erat. Ia membawa kapak tersebut ke tempat berhala. Kemudian setelah sampai di sana, beliau hancurkan semua berhala di sana. Ada yang dihancurkan kepalanya, ada yang dihancurkan tangannya, ada yang dihancurkan badannya, pokoknya dihancurkan semuanya, teman-teman. Kecuali satu berhala. Berhala yang paling besar. Nah, kemudian oleh Nabi Ibrahim dikalungkan kapak tersebut ke leher berhala yang paling besar itu, teman-teman. Keesokan harinya, masyarakat yang sudah kembali dari pesta terkejut. Mengapa berhala mereka sudah hancur? Raja Namrud yang mengetahui hal ini pun, ia kesal, teman-teman. Ia marah. Akhirnya karena ia marah, ia panggil semua orang yang tidak mengikuti pesta kemarin, termasuk Nabi Ibrahim. Di depan semua masyarakat, Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, kau tahu siapa yang menghancurkan berhala ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, teman-teman, "Tidak, saya tidak tahu." "Lalu menurutmu siapa yang menghancurkan?" kata Raja Namrud. Kini Nabi Ibrahim berkata, "Mungkin yang menghancurkan berhala yang paling besar itu, Raja, karena di lehernya sudah ada kapak. Mungkin berhala itu yang menghancurkannya," kata Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud kesal dan menjawab, "Mana mungkin sebuah berhala yang tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, ia bisa menghancurkan berhala lainnya. Kau bodoh, Ibrahim." Lalu Nabi Ibrahim berkata,
"Wahai raja, kau sudah tahu berhala itu tidak bisa melakukan apapun. Tapi mengapa engkau masih menyembah berhala? Bukankah ada yang lebih patut disembah oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala?" Raja Namrud kesal, teman-teman, mendengar Nabi Ibrahim menjawab seperti itu kepada Raja Namrud. Nabi Ibrahim seolah-olah mencela berhala yang selama ini menjadi Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud. "Wahai rakyat, hukumlah Ibrahim dengan bakar ia hidup-hidup." Akhirnya masyarakat menyiapkan segalanya. Menyiapkan tiang, menyiapkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim, teman-teman. Nabi Ibrahim diikat di tiang tersebut yang di sekelilingnya sudah ada kayu bakar. Kemudian salah seorang rakyat menyalakan kayu bakar tersebut. Nabi Ibrahim hanya bisa pasrah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah aku dari api yang panas dan api yang besar." Doa tersebut tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Ketika apinya sudah membesar, keanehan pun terjadi, teman-teman. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sama sekali. Bahkan apinya tidak mempan terkena kulitnya. Nabi Ibrahim tidak terluka sama sekali, tidak lecet sama sekali. Bahkan ia masih hidup ketika api membakar tubuhnya. Semua rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut. Mereka heran, mengapa Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar oleh api. Nabi Ibrahim dalam hati bergumam, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan doaku. Karena hanya Engkau yang patut aku sembah." Masya Allah. Teman-teman, Nabi Ibrahim keluar dari api itu dengan selamat. Akhirnya karena kejadian itu, Nabi Ibrahim mulai berdakwah terang-terangan dan mulai banyak juga orang-orang yang menjadi pengikutnya dan sudah tidak menyembah berhala lagi, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selesai cerita Bu Nuni. Alhamdulillah. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil, walaupun dalam kesusahan, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Karena teman-teman, Allah itu bisa melakukan apapun. Bahkan api yang panas sekalipun bisa Allah jadi tidak panas atas izin Allah. Nah, sekian dari Bu Nuni ceritanya. Semoga cerita ini dapat dijadikan pembelajaran oleh teman-teman semua. Karena teman-teman sudah mendengarkan kisah, alangkah lebih baik kita membaca hamdalah yuk. Membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Sekian dari Bu Nuni. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Bu Nuni pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.